Bangsa Israel 430 tahun lamanya di Mesir, 400 tahun diperbudak. Mereka tidak pernah memegang senjata. Karena pada waktu itu juga bangsa Filistin adalah bangsa yang kuat, sangat ditakuti juga. Tuhan tahu batas kemampuan mereka. Dan mereka sudah terbiasa dengan zona nyaman mereka sebagai budak. Tuhan membawa mereka berputar-putar, ingin mengubah mindset mereka, mengubah pola pikir mereka, mengubah karakter mereka yang seorang budak menjadi seorang pejuang, menjadi seorang pemenang. Tuhan bawa mereka masuk di padang gurun. Berapa tahun? 40 tahun. Seharusnya jalan walaupun di padang gurun itu bisa ditempuh 1 bulan lebih. Tapi 40 tahun mereka di padang gurun. Karena Tuhan sedang memproses hidup mereka. Tuhan sedang membawa mereka keluar daripada zona nyaman mereka. Mereka nyaman dengan sebagai budak. Tapi Tuhan memproses mereka. Tuhan bawa mereka masuk di padang gurun. Ada pergumulan. Ada tangisan di sana. Tapi melalui peristiwa ini, melalui diproses bangsa Israel, siapa yang tidak kenal bangsa Israel saat ini? Orang kaya dari keturunan Yahudi, orang pintar dari keturunan Yahudi. Karena bangsa Israel yang tadinya seorang budak, tapi Tuhan bawa masuk berputar-putar di padang gurun. Tuhan proses mereka. Ini juga mengajarkan kita, walaupun kita sudah menjadi orang Kristen, sudah rajin beribadah, bukan berarti kita tidak punya masalah. Terkadang Tuhan bawa kita masuk dalam pergumulan. Bukan karena Tuhan menghukum engkau, tidak. Tapi Tuhan sedang memproses engkau untuk menjadi lebih baik lagi. Untuk membawa engkau sebagai orang yang menjadi berkat. Supaya engkau keluar daripada zona nyamanmu. Zona nyaman itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Sehingga engkau dibawa keluar dari zona nyaman. Dibentuk itu sakit. Diproses itu tidak enak. Tapi hasilnya itu sangat luar biasa. Seperti emas masuk dalam perapian 7 kali dalam perapian. Tapi selesai emas itu keluar dari perapian, emas itu dibuang kemanapun tetap dicari. Ada seorang anak mahasiswa, dia selalu bersungut-sungut. Dan akhirnya ia pergi kepada ibunya. Dia berkata, "Mah, kenapa saya selalu punya pergumulan? Pergumulan satu belum selesai, datang lagi pergumulan lain." Lalu ibunya bawa, ambil wortel, ambil telur, ambil kopi. Lalu dia hidupkan air panas. Kompor dia masukkan air. Selesai mendidih, dia masukkan wortel. Selesai itu dia masukkan lagi telur. Baru dia masukkan lagi air panas. Dia tuangkan ke kopi. Nah, inilah karakter manusia. Air panas itu ibarat pergumulan, ibarat penderitaan. Karakter yang pertama, dimasukkanlah wortel. Wortel ini yang tadinya keras, yang tadinya wah saya bisa, oh saya ini. Tapi ketika ada pergumulan, apa yang terjadi? Dia lembut, gampang hancur. Yang kedua, telur yang tadinya gampang rapuh, rampung pecah, yang lemah lembut. Tapi ketika ada masalah pergumulan, akhirnya dia keras hati, keras kepala, menjadi pemberontak. Tapi karakter yang ketiga, bagaimana kopi? Kopi membaur, menikmati pergumulan itu, mau dibentuk. Akhirnya dia mengeluarkan wangi. Begitulah orang percaya. Begitulah kita nak. Kalau kita mau diproses, mau dibentuk, maka kita akan mengeluarkan hal-hal yang positif.
Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih, ketika Tuhan bawa kita dalam masalah, pergumulan, bukan berarti Tuhan tidak sayang. Tuhan sayang pada kita. Tuhan tetap mengasihi kita.